Tes ya, oke. Baik ya, selamat pagi sahabat-sahabat semua, sahabat Safa Health ya, dimanapun Anda berada ya. Oke, sekarang ini hari Senin ya, ini hari Senin tanggal 10 Januari 2022. Semoga di hari ini sahabat-sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, oke. Salam sehat untuk kita semua. Oke, baik ya, jadi ini tadi malam ya. Tadi malam atau tadi pagi ya. Oke, bentar ya. Ini tak cari dulu, ini ada yang DM saya di Instagram Safa Health. Oke, ini ada yang DM saya di Instagram Safa Health. Assalamualaikum, Kak, maaf mau tanya. Hidung saya sebelah kiri kayak nyeri dikit. Terus saya keluarin ingusnya ternyata ada darahnya. Apa kayak gitu sinusitisnya kambuh ya, Kak? Makasih, oke. Kemudian saya jawab, waalaikumsalam, iya, sinus peradangan rongga hidung. Jangan biasakan memasukkan tangan ke hidung ya, irigasi nasal rutin ya. Oke, jadi ini kasusnya hampir sama dengan saya dulu ya. Jadi dulu saya sinusitis sebelah kiri ya, hidung kiri. Kemudian ketika saya center ya di rongga hidungnya, ternyata rongga hidungnya itu merah gitu ya. Merah dan rambut-rambutnya itu nggak ada. Jadi itu meradang merah, terus kemudian ada benjolan yang menyebabkan mampetnya itu. Berbeda dengan hidung saya yang sebelah kanan. Sebelah kanan itu ya masih bersih dan bulu-bulu hidungnya itu masih lengkap. Sementara kalau yang kanan itu lecet ya, seperti lecet merah gitu, dan bulu-bulu hidungnya itu udah nggak ada bulu-bulu hidungnya itu ya. Ya karena mungkin sinusitisnya disebabkan oleh itu juga. Oleh karena itu saya juga mewanti-wanti diri agar tidak ada debu, kemudian ya asap-asap juga tidak ada. Oleh karena itu saya selalu memakai masker ketika keluar rumah. Bahkan dulu pun ketika saya tidur itu pakai masker ya, karena kan hidung tidak ada rambut-rambutnya itu, jadi sangat sensitif sekali kalau misalkan kita mencium bau ataupun debu ya. Debu, kalau ada debu itu langsung meler itu ya. Jadi saran saya adalah silakan rutinkan irigasi nasal, karena dengan merutinkan irigasi nasal ya nanti kotoran-kotoran yang ada di hidung itu akan keluar. Jadi hidung itu akan bersih lagi, tidak sensitif ya. Karena kalau merah seperti itu nanti akan sensitif sekali. Kalau misalkan ada debu sedikit langsung meler gitu ya. Itu ya. Silakan belajar rutin irigasi nasal ya. Pasti nanti bisa sembuh kok. Tenang saja, tidak perlu khawatir, oke? Ya ini hari Senin tanggal 10 Januari 2022 ya. Ya kebiasaan saya kalau misalkan hari Senin ini adalah rutin minum vitamin ya, rutin mengkonsumsi multivitamin ya. Silakan teman-teman konsumsi rutin multivitamin ya. Terserah vitaminnya apa saja, yang jelas minimal harus ada kandungan vitamin C-nya 500 mg ya. Ya kalau 1000 itu lebih bagus ya. Oke, terus kemudian saya akan membacakan lagi saya akan membacakan testimoni dari teman-teman yang sudah berhasil sembuh. Oke, mana ya? Oke, ini dari akun Formosa Al. Alhamdulillah dengan izin Allah. Makasih Mas. Tipnya saya sinusitis parah, sampai operasi masih kambuh-kambuh terus. Setelah saya ikuti irigasi nasal sehari 2 kali sama jogging pagi sebentar, alhamdulillah nggak pernah sakit-sakit lagi. Jadi enteng, bersih. Jangan lupa minum airnya hangat terus. Alhamdulillah ya ini ya. Oke, ya ini alhamdulillah ya dari akun Formosa Al ya, ini sudah berhasil sembuh dengan menerapkan tips-tips yang saya bagikan di channel Safa Health ya. Oke. Ya pokoknya teman-teman itu harus rutin ya irigasi nasal, belajar sampai lancar ya. Jadi sudah tidak ada takut-takut lagi ya. Biasanya kalau kendala kita kalau belum lancar irigasi nasal, mau irigasi nasal itu takut-takut dan trauma ya. Trauma mungkin kok airnya kok sedak ini, terus kepala jadi sakit ya. Itu juga sama pernah saya lakukan, saya alami juga gitu ya. Tapi kalau sekarang kan saya sudah sangat lancar sekali, jadi sudah nggak ada mikir. Jadi air masuk pun ya nggak ada mikir ya. Ini akun Formosa ini irigasi nasal sehari 2 kali sama jogging pagi ya. Oke, jadi teman-teman juga harus jogging ya, jogging pagi 10 menit di tempat itu cukup ya. Itu ya. Terus kemudian apa lagi ya? Ini ya dari Uma Epifata, channel yang sangat bermanfaat sekali ya Kak. Alhamdulillah aku juga udah praktekin sejak 2020, alhamdulillah membaik ya. Yaitu ya, jadi irigasi nasal ini saya ajarkan sejak tahun 2018 ya.
Jadi saya menderita sinusitis itu sekitar awal 2018, kemudian saya menemukan teknik ini, saya praktekkan terus sampai saya yakin benar-benar sembuh ya. Akhirnya saya membagikan pengalaman saya di YouTube. Kemudian saya juga praktekkan cara saya melakukan irigasi nasal. Jadi sebelum teknik irigasi nasal ini familiar ya, karena ada corona. Kemudian ini ada akun dari Yuliana Bundan. Terima kasih Mas Safa Health atas ilmunya. Saya salah satu yang bisa dibilang berhasil sembuh. Saya mencoba mencuci hidung setelah melihat video Kak Safa di YouTube tahun 2020 ketika sinus saya sedang parah-parahnya. Ke dokter THT diberi obat kontinu beberapa minggu. Akhirnya saya putuskan berhenti minum obat dan ikhtiar rutin mencuci hidung dan minum air putih hangat setiap bangun tidur. Alhamdulillah setelah sekian lama menderita hidung selalu mampet setiap pagi, setiap dingin, sekarang saya bisa merasakan hidung plong tanpa mampet lagi. Yang sebelumnya saya sudah pasrah atas sakit ini, karena semakin kesini malah semakin parah. Kumat, gak kenal waktu, gak kenal cuaca hujan panas, gak kenal pagi siang malam. Ternyata alhamdulillah saya bisa sembuh, Masya Allah. Oke, ya itu ya terima kasih dari akun Yuliana Bundan ya. Oke, ya banyak sekali ya teman-teman yang sudah berhasil sembuh dengan cara rutin irigasi nasal ya. Bahkan dulu ketika saya masih membuka bimbingan khusus ya, private chat bimbingan khusus irigasi nasal ya, itu banyak sekali teman-teman itu dari apoteker itu ya malah konsultasi ke saya mengenai masalah ini ya, sinusitis dan irigasi nasal ini. Bahkan seorang apoteker itu malah enggan untuk mengkonsumsi obat kimia ya. Jadi dia itu ingin sekali malah menggunakan cara-cara herbal seperti ini. Bahkan dia seorang apoteker yang paham sekali mengenai obat. Dia tidak ingin mengkonsumsi obat-obatan ya. Dia sekarang masih rutin irigasi nasal dan sinusitisnya sudah cukup membaik ya. Sudah sangat membaik ya. Mungkin sudah sembuh sekarang karena banyak ya. Ada beberapa apoteker yang konsultasi dengan saya. Oke. Terus kemudian ya ini akan saya bacakan lagi testimoni dari teman-teman penderita sinusitis yang sudah berhasil sembuh dari penyakit sinusitis. Oke, ini banyak sekali ya. Silahkan teman-teman juga bisa baca-baca di akun Instagram Safa Health ya. Oke, ini akun dari Riva Only. Saya kena sinus beberapa bulan terakhir ini. Beberapa hari lalu saya teteskan cuka 5% ke hidung saya. Pedih banget, ingus encer langsung keluar. Tapi lendir yang lengket dan kenyal nggak bisa keluar. Jadi malah bikin saya stres dan nggak nyaman. Mungkin saya kurang cocok dengan cuka ini. Alhamdulillah Allah telah tunjukkan saya ke akun ini dan saya praktekkan. Sisa-sisa lendir kental yang lengket banget di hidung alhamdulillah keluar dan berasa ringan. Kepala sebelah kanan saya yang nggak nyaman sudah mulai berangsur berasa nyaman. Tenggorokan yang selalu terasa kering seperti orang mau batu, alhamdulillah pagi ini nggak berasa lagi. Tenggorokan saya nyaman, Masya Allah. Insya Allah saya akan lanjutkan terapi irigasi nasal ini sampai benar-benar sembuh, alhamdulillah. Semoga sharing ini bermanfaat dan bisa menjadi motivasi untuk orang lain yang sedang berusaha mendapatkan kesembuhan. Barakallah jazakallah khair sudah berbagi ilmu, semoga menjadi amal jariah yang bermanfaat di yaumil akhir kelak, amin. Oke. Baiknya, terima kasih akun dari Riva Only. Oke. Jadi ini kasusnya sama ya. Jadi dulu sebelum saya menemukan teknik ini saya juga mencari berbagai cara untuk bisa sembuh dari penyakit sinusitis ya. Ini meneteskan cuka 5% ini adalah tips dari The Family Doctor ya. Saya juga pernah mengikutinya ya. Jadi meneteskan cuka ke dalam hidung kita ya. Cuka yang 5% ini ya. Jadi pernah saya juga melakukan ini. Wah, ini perih sekali ya. Jadi hidung kita, rongga hidung kita diteteskan cuka kemudian kita hisap ya. Wah, itu perih sekali sampai ke mata ya. Itu sangat-sangat perih ya. Saya lakukan beberapa hari ya, hampir 1 mingguan mungkin ya. Tapi malah tidak kunjung sembuh, rongga hidung saya malah makin lecet ya. Jadi ketika saya buang ingus itu malah ada bercak-bercak darahnya ya. Oleh karena itu saya putuskan untuk berhenti dan mencari alternatif lain. Gitu ya. Jadi tetap semangat ya teman-teman semua, pasti bisa sembuh kok penyakit sinusitisnya ya.
Oke, kemudian bagi teman-teman yang sudah ada merasakan manfaat dari irigasi nasal, silahkan bisa menambahkan cerita di kolom komentar ya. Oke, nanti akan saya bacakan dan biar bisa menjadi motivasi teman-teman yang saat ini sedang berjuang. Oke, baik ya, sekian. Bye-bye.